Halo Mams, makasih ya sudah klik video ini. Video kali ini Mams sebenarnya nih, ada udah 3 hari ini, termasuk tadi pagi nih Mams, ada DM yang masuk dari beberapa Mams dan pertanyaan sama. Dua hal pertanyaan ini sebenarnya saya mau jadikan konten hari ini nih. Jadi yang pertama itu, gimana caranya supaya anak bisa belajar menyusu tanpa dari botol. Dan yang kedua, gimana caranya supaya anak berhasil toilet training atau gimana caranya supaya anak itu lepas dari popok bayi. Nah, gini Mams, pertama nih Mas saya bahas. Yang pertama gimana caranya nih supaya anak tuh belajar menyusu tanpa dari botol. Nah, saya cerita sedikit. Jadi saya pernah baca beberapa artikel dan saya baca ulang lagi nih sebelum bikin konten ini. Beberapa artikel, nggak satu artikel aja, biar maksudnya saya tuh nggak gampang percaya dengan suatu berita. Jadi saya cari sumbernya sebanyak mungkin. Ternyata beritanya sama nih. Jadi gini, anak yang speak delay, yang terlambat bicara nih Mams, itu ada kelainan atau ada di bawah lidahnya itu ada lipatan lidah. Saya nggak ngerti banyak banget bahasa dokter di artikel tersebut. Jadi dalam artikel tersebut nih Mams, anak menggunakan botol susu itu maksimal 1 tahun. Jadi lebih dari usia 1 tahun itu anak tidak diperbolehkan untuk minum pakai botol susu. Dan saya beneran baru tahu nih tadi pas baca artikel, oh pantesan ternyata begitu. Gini Mams, inti dari artikel yang saya baca, anak yang belum bisa bicara atau speak delay itu, kalau dia menyusu pakai botol, dotnya itu kan dia ngempeng ngemut dari botol itu kan keras nih Mams, biar dari silikon juga keras itu Mams. Lidahnya tertekan dan tidak ada gerakan otot rahangnya, otot mulutnya tuh nggak tertahan, dia cuma hanya mengisap, lidahnya bergerak dan tertekan dot. Dan dot itu juga membuat si anak kalau ngempeng dengan jangka waktu yang lama, membuat giginya itu ketekan maju ke depan atau mulutnya. Nah jujur aja nih Mams, saya cerita sedikit. Anak saya itu yang pertama yang speak delay itu dulu, dia tuh minum pakai botol saat usia 4 bulan. Jadi pas 3 bulan saya cuti hamil kan, ngurus anak 3 bulan, kemudian pas 4 bulan itu dia benar-benar menggunakan botol susu Mams. Jadi saya tetap memeras ASI dari kantor, terus ASInya saya kirim lewat ojek online, terus saya kasih titip ke mama saya. Jadi anak saya tuh nyusu ASI pakai botol. Lama-lama anak saya tuh nggak mau minum ASI saya pakai botol. Jadi saya bingung nih, daripada terbuang sia-sia nih ASI, anak saya nggak mau minum. Yaudah, saya terpaksa banget beli susu formula. Padahal ASI itu penting banget Mams. Jadi aduh, sebenarnya sedih kalau saya cerita kayak begini. Menyesal sih Mams. Cuman ya udah. Jadi singkat cerita, saya kasih dia susu formula menggunakan botol dari umur 4 bulan dan udah 4 bulan ini Mams. Udah 4 bulan ini anak saya nggak menggunakan nggak menyusu lewat botol susu, tapi saya ajarin pelan-pelan untuk minum pakai gelas. Jadi cara saya nih Mams, saya supaya anak pertama saya nggak nyusu pakai botol, saya cari-cari gambar di Google nih Mams. Jadi maaf, saya cari gambar yang orang mulutnya maju gitu Mams ya. Saya ingin ke anak saya, Kak lihat nih kalau kakak minum susu pakai botol terus, nanti giginya maju, mulutnya maju kayak gini, mau nih kayak gini nih. Jadi saya kasih gambar seperti itu, terus anak saya ngeliat. Berkali-kali saya kasih gambar seperti itu, mungkin dia berpikir juga. Akhirnya saya bilang, kakak masih mau pakai botol nih, mau mulutnya ntar kayak yang digambar di HP mama. Terus dia bilang, gila-gila nggak mau. Akhirnya saya kasih susu, dia tuangin, seduh pakai di gelas pokoknya tanpa bawa sedotan. Awal dia mau Mams minum pakai gelas gitu, tapi nggak habis. Sayang banget, saya bikin tuh cuma setengah gelas gitu, terus dia nggak habis, cuma beberapa teguk. Terus saya tawarin lagi, nggak mau dia Mams. Jadi saya pikir daripada dia nggak nyusu, nggak ada asupan gizi atau vitamin tambahan, jadi mau nggak mau saya beli susu di luar nih Mams. Jadi saya biasa di warung beli. Jadi saya kasih anak-anak saya ini minum susu UHT, kira-kira yang susu kotak itu ukuran 500 ml, jadi harga 5.000. Jadi saya misalkan Mams mau melatih anak menyusu tanpa harus pakai botol, bisa menggunakan pakai gelas, kemudian pakai sedotan. Untungnya nih Mams, kalau misalkan Mams memberikan susu di gelas, terus kemudian menggunakan sedotan juga, saat anak menyedot susu dari sedotan, itu benar-benar seperti gerakan oral motor Mams. Jadi dengan sedotan itu, otot-otot mulut anak, di lidahnya, otot-ototnya itu benar-benar terlatih. Itu pengaruh banget supaya anak lidahnya nggak kaku. Kalau secara bahasa gampang saya seperti itu. Jadi lidah anak nggak kaku, otot-otot sekitar mulutnya nggak kaku, rahangnya nggak kaku, jadi menggunakan sedotan. Tapi kalau anak Mams belum bisa menggunakan sedotan, bisa langsung kok pelan-pelan megang gelas untuk anak belajar minum. Anak saya yang kedua ini waktu itu dia menggunakan gelas ya, minum menggunakan gelas tuh keselak Mams. Padahal saya udah ngasih dia pelan-pelan banget, akhirnya dia keselak gitu. Jadi nggak semua balita bisa menggunakan minum pakai gelas. Jadi Mams pelan-pelan atau nggak pakai sedotan. Mams kasih anak untuk belajar minum pakai gelas atau pakai sedotan siang sore menggunakan gelas, dan kalau malam boleh pakai botol atau dibalik.
pagi siang pakai botol, sore malam pakai gelas. Saya pribadi nih mams nggak mau menganjurkan atau nggak bisa mengasih saran umur berapa sebaiknya anak nggak menyusu pakai botol. Karena apa? Itu udah kebiasaan anak untuk menyusu pakai botol. Karena dengan pakai botol mungkin dia akan seperti kayak anak saya nih, kalau misalkan dia ngempeng dia akan cepat tidur gitu. Jadi kalau misalkan mams menghilangkan kebiasaan si anak tiba-tiba nggak ada pakai botol susu, terus tiba-tiba pakai gelas aja, ya bingung. Jadinya dia lama-lama nggak mau nyusu, takutnya nggak mau nyusu kayak anak saya nih mams. Jadi gini mams, saya cerita sedikit. Anak saya kedua ini full ASI sampai 2 tahun. Dia nyusu langsung dari saya nih mams. Jadi keuntungan anak yang menyusu langsung sama ibunya dari bayi itu, si anak itu udah terbiasa atau ototnya terlatih, otot rahangnya terlatih seperti ini, kebuka, otot lidahnya, otot mulutnya juga terlatih karena dia nyedot langsung dari ketik ibunya. Anak yang minum ASI langsung dari ibunya nih mams, itu jarang banget speak delay. Nah kalau misalkan minum ASI dari ibunya udah, terus kok masih speak delay, itu karena pas di rumah tuh jarang distimulasi otaknya. Pokoknya otot-otot anak itu mata, tangannya, mulutnya itu jarang dilatih, jarang distimulasi, bahasa formalnya, dengan main permainan fokus mams. Yang terbaik pokoknya saya kembalikan ke mams gimana baiknya untuk pelan-pelan mengajarkan anak lepas dari botol susu supaya anak nggak kaget dan supaya juga anak nggak kehilangan kebiasaannya dia, supaya benar-benar dia masih tetap dapat asupan gizi vitamin dari susu ya mams ya. Dan yang kedua, gimana caranya untuk anak lepas dari popok bayi. Nah jujur aja mams, anak-anak saya nih, anak saya yang pertama, saya cerita dulu. Anak saya yang pertama itu pakai popok itu kurang lebih ya, udah setahun ini cuma pakai popok sekali, jadi pas mau tidur. Anak saya yang kedua itu dia pakai popok cuman malam aja tuh, usia 2 tahun 6 bulan dia udah bisa pagi sampai sore nggak pakai popok, malamnya pakai cuma satu doang nih. Dulu nih mams, anak saya tuh dua-duanya nih, pokoknya satu anak ini ada sebulan 3 bal, jadi 6 bal. Itu saya kalau setiap bulan udah kayak jualan, banyak banget paket berbal-bal popok bayi. Kalau cara saya mams, sehingga saya 1 sampai 2 bulan saya benar-benar melatih anak. Saya ngajarin, kak, dede ayo kalau kencing kamar mandi, kalau misalkan mau buang air besar atau duduk ya di toilet seperti itu. Susah mams gitu kan. Kalau kita ajarin juga tetap aja mereka kencing sembarangan, terus BAB sembarangan. Kita juga harus butuh tenaga lebih untuk, jujur aja nih mams, untuk membersihkan kencing anak atau BAB-nya si anak ini. Kalau saya jujur, saya hanya tahu anak saya tuh BAB tuh 2 sampai 3 kali sehari. Tapi kalau jadwal kencingnya saya nggak tahu. Makanya kenapa saya masih menggunakan popok bayi anak saya yang pertama nih, masih menggunakan popok sampai dia umur 4 tahun, karena saya merasa saya nggak punya tenaga untuk setiap jam membersihkan kencing, membersihkan BAB anak saya, karena anak saya 2 nih, mam saya benar-benar kewalahan. Jadi kebetulan saya masih dapat uang bulanan dari suami, dan uang bulanan itu masih ada di dana untuk beli popok bayi, ya udah nggak apa-apa. Saya menggunakan itu untuk membantu tenaga saya di rumah gitu, mams. Jadi benar-benar kebantu banget kalau udah menggunakan popok bayi. Tapi kalau misalkan mams, misalkan nih budgetnya terbatas, ya udah pelan-pelan mams ajarkan anak kalau mau kencing, ayo nak ke kamar mandi. Terus kalau misalkan dia masih kencing sembarangan, ya udah mams pelan-pelan emosi diturunin dulu, terus bilang kakak dede ini jangan, ini namanya kencing. Dia kan pasti mengeluarkan air dari kakinya, terus tanya, mams jelaskan ini kencing nak, nggak boleh di sini, yuk mama anter ke kamar mandi. Itu prosesnya itu berulang-ulang mams, nggak seminggu 2 minggu, enggak, itu susah banget. Dan emosi kita pasti naik turun. Mams itu kalau tenaganya mas mampu punya tenaga ekstra untuk membersihkan setiap jam anak kencing dan anak BAB, mams bersihkan masih punya tenaga, silakan mulai dari sekarang. Berarti kalau saya jujur saya kurang mampu, tenaga saya kurang, fokus saya hanya berfokus gimana caranya supaya anak saya dilatih otaknya, matanya, tangannya. Saya hanya fokus itu mams. Jadi kalau untuk masalah dia toilet training lulus apa enggak, saya nggak mau dengerin orang, biarin aja saya dibilang kayak orang jualan tiap bulan 6 bal, bayangin aja mams. Saya biarin aja deh, yang penting saya fokusnya gimana caranya anak saya ini supaya pinter, bisa ngomong, lancar bicara. Oke mams, jadi ada dua hal lagi nih mams yang saya mau bahas. Sebenarnya 2 hal ini nih mau saya pisah kontennya, tapi nggak apa deh, gabung aja. Yang ketiga itu, yang pertama tadi kan bagaimana cara melepas dari botol susu, yang kedua bagaimana caranya untuk lepas dari popok bayi, dan yang ketiga ini gimana caranya untuk mengajak anak mau sikat gigi. Jujur aja mams, anak saya yang pertama itu dia tuh bener-bener saya latih untuk sikat gigi dari pagi sampai sore, itu susah banget. Jadi kira-kira 1 bulan nih mams, pakai drama nangis segala. Ya memang susah sih mams. Mungkin kalau anak balita nangis saat kita memasukkan sikat gigi ya, dia mungkin berasa
kasar-kasar atau apa sih, benda apa yang masuk ke mulutnya dia, terus dia merasa kok gigi dia ada kayak yang sikat-sikat tadi seperti itu. Jadi wajar aja kalau misalkan anak kita nih yang balita kita sikat giginya, nggak mau, mereka nolak, takut mamanya pegang apa sih, mau masukin apa gitu kan. Balita sebenarnya punya pemikiran sendiri mams. Jadi saat si anak kita bujuk nggak mau nih mams nih, ayo nak sikat gigi, kita udah ngomong pelan-pelan nih, nggak marah nih, ma ayo nak sikat gigi yuk, terus nggak mau, terus dia nangis, dia takut kita masukin sikat ke gigi. Nah cara saya nih mams, saya cari-cari di Google, lagi-lagi cari di Google gambar kuman nih, kuman saya kasih tahu nama anak saya, kakak dede nih, lihat nih kalau nggak mau gosok gigi nih, lihat kuman ini banyak nih, nanti kalau kakak sama dede nggak mau gosok gigi, kumannya nempel di gigi. Kalau nanti kumannya di gigi kakak nggak disikat, nanti gigi kakak digigit sama kuman, gak punya gigi gimana lo, sakit nanti. Mau kayak gitu. Anak saya diem berpikir, terus anak saya ngomong, dua-duanya kuman nih mah, iya kalau kakak dede nggak mau sikat ya begitu, makanya tersikat ya. Kenyataannya nih mams, saat pagi atau sore saya sikat, mereka nangis memang. Iya, mau nggak mau mams, mungkin mams yang tiru cara saya. Jadi saya memaksa anak saya untuk sikat gigi. Dia pas anak saya nangis sujur, sampai pegang mulutnya gitu kan, terus saya sikat pelan-pelan, saya sikat giginya sambil pas anak saya nangis, saya sambil cerita, kakak lihat tuh, kalau misalnya kakak nggak gosok gigi itu kumannya, lihat tuh, lari-lari, saya bilang gitu, lari-lari tuh, lihat kumannya tuh, lari-lari gigi kakak, saya sambil sikat. Gigi kakak tuh lihat kumannya tuh, ngumpet-ngumpetan tuh, sini tuh mama sikat dulu, si mama sikat ya giginya ya, tuh ngumpetan tuh, mama kejut nih, udah mati nih kumannya nih. Anak saya sambil nangis, tuh tiba-tiba dengan cerita saya yang heboh, tuh tiba-tiba dia berhenti nangis, terus saya gini, oh iya tuh lihat tuh udah mati nih kumannya tuh, udah mama sikat bersih. Anak saya nangis lagi, terus yaudah sekarang kumur, buang bekas sikat itu kan, bekas odolnya, kumur akhirnya itu begitu masih nangis gitu, masih sesegukan. Dan pas sorenya tetap nangis lagi sama, tapi saya kasih cerita lagi selama sebulan seperti itu mams, nangis gitu, akhirnya berhasil. Jadi iseng-iseng saya lihat gambar-gambar, kalau dia nggak mau sikat gini, lihat nih, kalau nggak percaya nih, kumannya ada nih di gigi kakak. Terus kan kalau misalkan mereka nonton TV mams ya, ada anak kecil iklan sikat gigi sama odol gitu kan, mereka sikat gigi, bilang kakak Dede lihat tuh, kakaknya di TV sikat gigi tuh, lihat giginya putih bersih. Masa kakak Dede nggak mau sih, gimana tuh, lihat tuh giginya bersih, nanti sikat gigi ya. Nah saya menggut-menggut gitu. Nah yang keempat nih mams, gimana caranya supaya anak mau mandi. Nah ini jujur aja, awal-awal memang susah banget mams. Kayak saya kalau manggil anak saya nih, anak saya lagi nonton TV atau lagi main asik sama mainannya dia, kalau nggak mereka asik main berdua nih, kakak Dede ayo mandi, sampai 3-4 kali sampai 5 kali saya panggil, kakak Dede ayo mandi, mereka diem aja asik sama mainannya. Sampai saya samperin, saya tepuk, kakak Dede ayo atuh mandi tuh, mama air udah nyalain, tapi anaknya masih nggak mau mandi gitu. Yaudah, cara saya nih mams, kakak Dede ayo mandi, kalau nggak mandi nanti nggak boleh nonton TV. Atau yaudah deh, kakak Dede boleh mandi, bawa mainannya satu aja, tapi saya suruh mereka ngambil satu mainan nih, supaya dia masuk kamar mandi mams. Ada banyak mainan, 3-4 mainan mereka bawa terus kamar mandi, ya udah, terus cemplungin ke ember, ke bak, akhirnya mereka mau mandi, ya udah. Seperti itu mams. Ini agak lumayan lama, saya kurang tahu nih berapa lama anak saya kebiasaan mandi pakai bawa mainan, karena susah banget mams, susah banget disuruhnya. Aduh, bener-bener dia emosi naik turun. Ya udah deh, daripada mereka nggak mandi kan. Yaudah. Semoga semua tipsnya berhasil ya mams ya. Memang namanya balita, dia punya pemikiran sendiri, dia punya imajinasi sendiri, punya ketakutan sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita yang dewasa nih mams turun emosi dulu, cari cara pinter-pinter, sekreatif. Kita ngarang cerita aja, biarin. Kayak sikat gigi kan ngarang cerita aja mams, nggak apa-apa ya, demi kebaikan dia. Oh ya mams, jangan lupa ya mams, untuk sikat lidah anak pokoknya harus pakai sikat khusus balita yang bulu sikat itu lembut banget. Di video saya sebelumnya tuh udah banyak saya kasih informasikan gimana caranya untuk menyikat lidah anak. Itu kenapa? Karena kemungkinan anak mams belum bisa bicara, itu otot-otot lidahnya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu otot-otot lidahnya itu kurang distimulasi, kurang ada pergerakan, dilatih. Jadi ada baiknya mams sikat lidahnya, jangan terlalu dalam, jangan terlalu masuk ke tenggorokan, nanti takutnya muntah. Pinggir-pinggir aja, terus sama tengah-tengah, terus sampai keluar lidah nih, disikat pelan-pelan, itu pagi sampai sore. Dan kalau mams tanya berapa lama sikat lidahnya sampai anak mams itu bicara lancar, boleh untuk dihentikan.